집이 후문 쪽이었나? 아니야. 진짜 멋있어졌다. 누나 너 더 이뻐졌어요. Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Korea. Film kali ini berjudul 19 No Imagine. Film ini rilis pada tahun 2015. Mengisahkan tentang lika-liku perjalanan muda-mudi dalam menemukan cintanya. Film satu ini agak berbeda guys. Kenapa gue bilang berbeda? Karena di dalam satu film ini mengisahkan 6 babak kisah cinta muda-mudi. Jadi semacam sketsa gitu guys. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe-nya dulu nih. Dan bagi kalian yang ingin link full filmnya, langsung aja di follow Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Cerita pertama diawali dalam suasana di kelas gitu. Ada pemuda yang pendiam bernama Hao-yu yang sedang melamunkan sesuatu hal. Lalu tiba-tiba datanglah guru mereka yang mengabarkan kelas hari ini terpaksa tidak jadi. Dikarenakan guru-guru di sekolah tersebut akan rapat. Tentu saja hal itu membuat semua murid di ruangan itu bersorak gembira guys. Aduh, kayak gue dulu tuh. 오늘 수업은 휴강입니다. Kemudian sejumlah siswa merencanakan menghabiskan waktu siang mereka itu dengan melakukan permainan. Dikarenakan mereka pasti akan gabut kalau cepat pulang. Hao-yu yang rencananya akan pulang, ia diajak oleh seorang temannya untuk ikut dalam permainan. Karena kekurangan satu orang peserta lagi. Awalnya Hao-yu menolak. Tapi karena gadis pujaan hati Hao-yu juga ikut bermain, ia pun dengan cepat mengiyakan ajakan dari temannya tersebut. Wajar lah guys. Kalian mungkin juga gitu kalau jadi si Hao-yu. Kemudian permainan pun dimulai. Permainan dibagi ke dalam 2 kelompok, berisikan 4 orang dari masing-masing kelompok. Awalnya kelompok Hao-yu selalu kalah di babak pertama, karena kelompok yang beranggotakan pujaan hati Hao-yu cukup handal dan kompak dalam permainan. Lalu Hao-yu serta kawan-kawannya pun merencanakan strategi untuk membalas kekalahan mereka di babak pertama. Wah, seru nih. 이겨보자, 좀 이겨보자. 아, 손톱 좀 그만 뜯고 손톱 뜯는다고 가위바위보 잘해? Berlanjut ke babak kedua. Hao-yu yang berada di depan akan adu sweet dengan salah seorang anggota dari kelompok lainnya. Nah, kebetulan Hao-yu akan berhadapan dengan Puili, gadis cantik pujaan hati Hao-yu. Tak lama kemudian permainan pun dimulai. Awalnya biasa saja. Namun hal yang agak canggung antara Hao-yu dengan Puili pun terjadi nih guys. Hao-yu yang berada paling depan ini terjepit oleh desakan dari rekan setimnya, yang mengakibatkan Johnny-nya Hao-yu tepat berada di antara gunung kembarnya Puili guys. Nah, di sini tentu saja si Puili itu menahan malu, sedangkan Hao-yu menahan Johnny-nya supaya tidak bangun. Dan tak lama selepas itu sweet pun dilakukan. Dan akhirnya Hao-yu menang. Pokoknya ini lucu banget guys. Karena merasa babak ini Hao-yu menang, ia begitu bergembira. Sampai-sampai ia tidak mengetahui bahwa Johnny-nya itu sendiri lagi berdiri. Dan hal itu diketawain oleh seluruh teman-temannya guys. 어쨌든 결국 그날 말뚝박기는. Sehabis permainan, mereka pun melanjutkan aktivitas mereka dengan bersantai-santai di kedai minuman. Tentu saja Hao-yu selalu diceng-cengin oleh teman-temannya atas kejadian siang tadi. Akan tetapi sewaktu pulang, akhirnya Hao-yu memberanikan diri menyatakan perasaannya kepada Puili. Beruntungnya Puili juga membalas cintanya Hao-yu. Lalu Shin pun memperlihatkan mereka berdua berjalan dengan bergandengan tangan. Asik gak tuh? Kita
Kita lanjut ke cerita yang kedua guys. Pada suatu malam terlihat dua orang gadis dan seorang pria yang tampan sedang menonton sebuah film di bioskop. Di situ seorang gadis yang bernama Nina yang menjadi pacar si cowok dibuat risih oleh seorang cewek yang kebetulan diajak juga menonton bareng. Lalu setelah menonton, Nina baru tahu bahwa gadis itu adalah kakak tiri dari pacarnya. Dengan perasaan yang sedikit malu atas kesalahpahamannya, ia pun segera meminta maaf kepada kakak dari pacarnya itu. Aduh, malu banget tuh. 그럼 안녕히 가세요. 벌써 가는 거? Dikarenakan mereka berdua ini begitu lama menunggu si cowok tadi, akhirnya si kakak pun pulang sendiri saja meninggalkan mereka. Tak lama kemudian pacar Nina pun datang dengan kebingungan, dikarenakan kakak tirinya sudah tidak ada. 원정 선배는? Lalu scene pun berganti di saat mereka berdua sedang duduk di sebuah tempat. Karena keagresivitasan Nina, ia langsung saja beraksi kepada pacarnya ini di sana. Waduh, barbar banget nih guys. Hal ini berlanjut di sebuah kamar dan sampai ke sebuah hotel. Di sana mereka mau melakukan mantap-mantap untuk pertama kalinya sebagai sepasang kekasih. 엄마는 6시쯤 오셔. 6시? Namun di saat masih dalam tahap pemanasan, ibu dari Nina ini pun menelpon. Ibunya menyuruh Nina supaya cepat pulang. Dengan panik Nina pun mengatakan bahwa sekarang ia sedang belajar kelompok dengan pacarnya. Kayak gue dulu nih alasan belajar kelompok. Di malam itu juga mereka tidak jadi melakukan mantap-mantap guys, dikarenakan mood yang udah hilang. Nina yang mau pulang pun diantarkan oleh pacarnya menuju apartemen milik Nina. 내일 아침 일찍 해야지. 알았지? 그래. Namun ide gila dari pacar Nina ini muncul. Ia ingin sekali melakukan mantap-mantap dengan Nina sekarang juga di tempat yang begitu greget. Akhirnya mereka berdua ini berinisiatif untuk melakukan mantap-mantap di tangga apartemen guys. Widih, boleh juga tuh sensasinya. Akan tetapi sedang asik-asiknya bermadu kasih, secara tiba-tiba seorang ibu-ibu datang. Ia mendengar suara gerasak-gerusuk dari atas tangga. Nah ini tidak dijelaskan guys. Apakah ibu-ibu ini adalah ibu dari Nina atau hanya orang yang numpang lewat saja? Oke, karena saking penasaran dengan bunyi gerasak-gerusuk tersebut, si ibu itu mencoba perlahan menaiki anak tangga. Padahal di atas Nina dengan pacarnya udah dalam posisi yang PW banget. Tentu saja ketegangan ini pun mulai dirasakan oleh Nina dan pacarnya. Alangkah beruntungnya mereka berdua guys. Di saat si ibu itu akan menaiki tangga, lift yang akan ia naiki itu terbuka, yang pada akhirnya membuat ia tidak jadi melihat ke atas. Ibu-ibu tersebut langsung saja masuk ke dalam lift. Wah, beruntung banget nih mereka. Karena sudah merasa aman, mereka pun melanjutkan kembali aktivitas mereka bermantap-mantap ria di sana. Sampai-sampai mata mereka itu meremelek guys. Aduh, anak muda zaman sekarang sukanya yang ekstrim-ekstrim. Oke guys, berlanjut ke cerita yang ketiga nih. Cerita yang ketiga ini berawal dari dua orang sahabat yang gue nggak tahu nih nama mereka siapa. Ada seorang cewek yang begitu kasar kepada teman cowoknya. Sampai-sampai ia menyuruh teman cowoknya ini pergi keluar dengan pakai kaki. Namun dikarenakan si cowok ini merasa sahabatnya ini cantik banget, ia dengan rela pergi keluar untuk membeli jeruk. 돈은? 네 돈으로 좀 사. Di scene selanjutnya kita diberitahu bahwa si cowok ini sedang memikirkan cara agar ia bisa menarik perhatian dari teman ceweknya ini, agar bisa bermantap-mantap dengan dirinya. Lalu pada suatu malam, ia berkunjung ke apartemen sahabatnya itu. Kemudian terlihatlah mereka sedang asik menonton televisi. Saat sedang menonton televisi, muncullah ide yang begitu cemerlang dari si cowok. Ia mengajak temannya itu untuk memainkan sebuah permainan susun kayu gitu guys, dimana peraturannya siapa yang kalah akan digampar kepalanya. Seru juga tuh. 근데 이거 어렵지 않아? 간단해. 내가 설명해 줄게.
Namun saat ini si cowok ini mempunyai ide yang lain. Ia sengaja mengalah agar bisa merasa bodoh dalam permainan. Dan terlihat ia selalu saja digampar saat merobohkan bangunan kayu itu. Lalu permainan ia usulkan ke yang lebih ekstrim lagi guys. Jadi siapa yang kalah akan membuka pakaian mereka satu persatu. Dikarenakan si cewek yang merasa teman cowoknya ini bodoh, ia pun dengan cepat mengiyakan peraturan tersebut. Waduh, tambah seru lagi nih. 너 싫어? 쫄림 말고? Kemudian permainan pun dimulai. Kali ini si cowok hampir kalah, dikarenakan sudah tidak ada lagi pakaian yang ia kenakan. Namun kaos kaki yang masih menempel di kakinya itu masih bisa dijadikan bahan untuk melanjutkan permainan. Pintar juga nih. Oke, lanjut. Lalu satu persatu pakaian si cewek pun terlepas guys. Sampai pada akhirnya seluruh pakaian mereka pun Setelah itu karena ini babak penentuan alias final, peraturannya berubah. Peraturannya siapa saja yang kalah wajib melakukan apa saja yang diperintahkan dari si pemenang. Akhirnya si cowok pun memenangkan permainan yang begitu sengit itu. Karena niat si cowok yang pengen mencicipi serambi lepit sahabatnya yang mulus itu, ia dengan cepat menyergap sahabatnya tersebut sampai-sampai mereka melakukan mantap-mantap guys. Dan di akhir adegan, si cowok tetap saja diusir dari apartemen setelah mereka melakukan peperangan guys. Waduh, pengen juga tuh gue main kayak gitu. 하지만 다음날 누난 내 얼굴에 팬티를 던졌고 누나 집에서 쫓 Oke, lanjut ke cerita keempat. Di sebuah kafe yang begitu nyaman, ada seorang gadis imut bernama Meiyan. Di sana ia sedang mengobrol dengan seorang cowok. Kebetulan di sana si cowok menyatakan cintanya kepada Meiyan. Dengan perasaan malu-malu tapi mau, akhirnya Meiyan menyetujui ajakan berpacaran dari si cowok. 막 수능을 끝내 Lalu Shin pun menunjukkan adegan taman di malam hari. Di sana prolog mengatakan mereka ini menjalankan aktivitas pacaran mereka dengan selalu berciuman tiap kali bertemu. Bahkan saking bucinnya mereka tidak mengindahkan orang-orang di sekeliling mereka. Waduh, ini lebih barbar lagi nih guys. 죽도록 키스만 했다. 하지만 Lalu sampailah 100 hari mereka berpacaran. Di rumah Meiyan mereka berdua ini mau melakukan mantap-mantap untuk pertama kalinya. Dikarenakan kebetulan ibu dari Meiyan ini sedang tidak ada di rumah. Lalu ketika sedang pemanasan dan baru aja akan membuka baju si Meiyan, tiba-tiba ibu Meiyan datang memanggil Meiyan. Tentu saja hal itu membuat mereka kaget. Kemudian si cowok pun disuruh pergi dari sana karena takut ketahuan. Setelah itu di malam harinya, si cowok agak kesal dengan Meiyan karena telah mengusirnya dari rumah. Akan tetapi Meiyan mencoba menenangkan cowoknya supaya tidak ngambek lagi guys. Entah kenapa atau emang lagi kebeletnya, si cowok malah mengajak Meiyan melakukan mantap-mantap di tangga sebuah gedung gitu guys. Awalnya Meiyan menolak, namun karena desakan cowoknya itulah, ia akhirnya mau melakukannya di sana. 진짜 이런 데서 하고 싶냐? 아무 데고 사. Nah, saat sedang bertempur, tiba-tiba seorang datang memergoki mereka. Tentu saja mereka kaget bukan kepalang dan lari dari tempat tersebut sampai menuju taman. Dan di sana mereka begitu trauma akan kejadian tadi. Aduh, kan bisa pesan kamar aja. 예지는 단둘이 있으면 언제나 먼저 할래? 하며 달려들어. Oke guys, cerita yang kelima. Cerita kelima ini bercerita tentang muda-mudi yang bisa dibilang sedang PDKT gitu guys. Itu terlihat dari kedekatan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu pada suatu malam setelah makan, mereka ini meloncat dari tembok dikarenakan bisa memotong jalan. 어떡해? 뭘 어쩌긴 어째 넘어야지. Lalu si cowok tiba-tiba mendapat rejeki nomplok guys. Karena dia dapat melihat langsung isi dari dalam ici kiwirnya si cewek itu guys. Hal itu terjadi saat dia membantu dirinya menaiki tembok tersebut. Waduh, mantep banget. 받아줄 테니까 빨리 내려와. 야, 언제 내려올 거니?
Lalu, entah mengapa perjalanan mereka malah berakhir di sebuah kamar hotel. Gue heran juga nih guys. Ketika suasana sangat mendukung banget, malah si cewek lah yang meminta cowoknya untuk memantapi dirinya pada saat itu juga. Saking pengennya nih kayaknya. Lalu ya mereka pun melakukan peperangan di waktu dan tempat yang begitu aman dari gangguan orang lain. Kemudian si cewek malah kesal karena ia takut kalau ia akan bunting guys. Namun dengan jantannya cowoknya mengatakan ia akan bertanggung jawab kalau seandainya ia akan bunting. Kemudian kemesraan mereka pun terus berlanjut sepanjang malam. Aduh, asik banget gak tuh? 우리 이러고 내일부터 어색해지는 거 아니야? Oke guys, lanjut ke cerita yang ke-6 sekaligus yang terakhir. Cerita kali ini akan lebih ekstrim lagi guys. Pada suatu siang yang cerah, ada seorang pemuda yang bernama Jungsi. Ia sedang menunggu seorang gadis yang kebetulan telah janjian dengan dirinya untuk berjalan-jalan. Gadis tersebut dikisahkan begitu agresif guys. Terlihat saat pertama kali bertemu, malah ia yang beraksi kepada Jungsi terlebih dahulu. Dan ia pula lah yang mengajak pergi menonton hari itu. Asing gak tuh dapat cewek yang agresif? Gimana menurut kalian guys? 알아 임마. 일어나. 영화나 보러 가자. Singkat cerita sampailah mereka di bioskop. Di situ mereka juga memesan popcorn dan cola agar menonton bioskop lebih mantap pastinya. Lalu adegan langsung menampilkan suasana di dalam bioskop. Ternyata film yang mereka tonton ini kebetulan bergenre kayak yang kalian tonton ini guys. Yang membuat si cewek itu enggas dan ingin sekali merasakan sensasi yang dirasakan oleh pemain di dalam bioskop tersebut. Di dalam film itu maksudnya. Nah, dikarenakan pas banget di dalam bioskop, si cewek yang agresif ini langsung beraksi kepada Jungsi sampai ke dalam celananya guys. Ia juga meminta Jungsi untuk beraksi kepada dirinya. Lalu dikarenakan sudah begitu kebelet, akhirnya mereka berdua pun melakukan permantapan yang mantap di dalam bioskop guys. Mereka juga tidak memperdulikan orang-orang yang mau melihat mereka. Pokoknya gaspol aja. Walau suara mereka menggema ke seluruh ruangan. Ini baru mantap banget. Dan setelah melakukan itu, mereka pun keluar dari bioskop dengan haru dan riang gembira. 누나는 미국으로 돌아갔다. 다시 5년이 흘렀고 그 후로 난 극장에 안 갔다. Dan film dengan judul 19 No Imagine ini pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film dengan judul 19 No Imagine. Gimana nih filmnya menurut kalian? Kira-kira ada nggak ya dari kalian yang pernah ngalami kejadian kayak yang dalam 6 cerita tadi guys? Komen aja di bawah guys. Film ini bikin ngilu-ngilu sedap banget guys. Jadi dari cerita pertama sampai cerita terakhir itu makin lama semakin barbar guys alur ceritanya. Oke guys, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.